Halo semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk Potatowers, sekarang aku ingin membacakan di sana ia mimpiin kamu, ya. Di sana ia pun memimpikan kamu. Kita akan lihat sebetulnya apa sih yang dia impikan tentang diri kamu. Di sana dia mimpiin kamu. Kita akan lihat apa mimpinya tentang dirimu. Apa mimpinya tentang dirimu, siapa orangnya, dan apa yang dilakukan, ya. Jadi, kita akan lihat apa yang dia mimpikan tentang kamu. Dia mimpi tentang kamu adalah kamu sedang menikmati hidup, ya. Yang pasti dia lihat kamu itu sekarang lagi baik-baik saja. Ini mimpi yang bagus karena ada kartu Ten of Cups. Dia memimpikan kamu adalah kamu sekarang mungkin posisinya entah kamu itu tidak mau bergantung sama orang atau dia melihat kamu sendiri. Ya, walaupun mungkin kenyataannya di sini mungkin kamu ada yang punya pasangan, tapi cerminan jiwa sendiri adalah sebetulnya kamu di sini berjuang sendiri. Ya, dan di sini aku melihatnya dia memimpikan kamu itu sudah tenang, dalam arti tenangnya tidak lagi sakit hati sama dia, tidak lagi mau mengabsorb atau menyerap sakit hati dari seseorang. Dia ngelihat kamu di sini dalam mimpi adalah kamu itu kayak memberikan sebuah jarak, ya. Jarak itu bukan berarti membenci, tapi lebih kepada kamu lebih fokus sama dirimu sendiri dan kayak kurang mau peduli dengan orang lain. Dalam mimpi ini dia melihat kamu tuh bertransformasi. Yang pasti dia memiliki kesan yang berbeda. Melihat kamu itu mungkin berbeda secara fisik, secara mimpi itu juga berbeda, mungkin suasananya berbeda dengan apa yang dia ketahui sekarang tentang kamu. Dan di sini aku ngelihatnya sebuah ketenangan, ya. Mimpinya baik, teman-teman. Mimpinya kamu lepas dari kesulitan dan kamu lagi happy. Kamu tuh kayak mimpi memberikan sebuah emosi dan perasaan kepada dia. Ada kartu Ace of Cups, itu yang dia terima. Inilah yang ngebuat dia nanti ini kepikiran. Ya, dan bottom of deck-nya kita lihat di sini, mimpi ini adalah mengenai bentuk rasa kekecewaan yang mungkin terjadi pada kalian dahulu, kalian berdua dahulu. Karena ini adalah refleksi dari sebuah bentuk kesalahan dia atau kekecewaan kamu yang dilihatkan sama semesta bahwa kamu dulu pernah punya salah sama si yang kamu mimpikan. Ya, kamu loh punya salah dengan dia, tapi kamu tuh kayak nggak sadar dan kali itu kamu nggak tahu diri. Gitu. Jadi ini adalah bentuk sebetulnya refleksi kesedihan dari dirinya yang mungkin selama ini tertanam. Itu nggak disampaikan ke kamu, nggak disampaikan ke siapa, dan mungkin masalah kalian di sini ada yang belum selesai. Ya, mungkin belum selesai. Dan aku akan lihat bagaimana dengan ciri-cirinya orang ini. Ya, ciri-cirinya orang ini. Kita harus benar-benar detail bagaimana dengan ciri-cirinya dari orang ini. Four of Swords. Kalau secara sifat orang ini kondisinya tuh kayak stres, ya. Banyak stresnya, banyak capeknya. Orangnya itu kayak kurang mau bekerja keras gini loh, dalam arti dia mau dapat uang, tetapi sekarang ini dia kayak ngerasa gagal akan ide-idenya. Ini sempat ada pikiran, saya ini loser, saya ini kayak nggak kepake di mana-mana deh. Ada energi orang yang gampang putus asa. Yang kedua, ada kartu Page of Wands. Semua yang dilakukan itu tidak berpikir dengan panjang, teman-teman. Ya, dia ini punya kondisi yang secara mentally mungkin dulu dimanja, sehingga ketika dia mau mengarungi kehidupan dunia itu kayak masih mikir-mikir gitu loh. Aku mau berencana, aku mau jalan, tapi ada takut.
takut untuk melangkah, cuman pengen iya-iyaan aja gitu. Nah, ini juga kartu Ace of Wands. Sebenarnya banyak nih hal yang mau dia lakukan, tetapi kalau aku lihat orangnya bukan tipe yang gercep ya. Apa-apa tuh lama, apa-apa itu menjadi pertanyaan. Dan di sini orangnya pasti, ya, kita punya kartu sword, pasti ini mengecewakan. Entah dia pernah memanfaatkan kamu, entah dia pernah membuat kamu tuh sakit banget rasanya. Pokoknya sakitnya nggak ada duanya. Aku bisa merasakan di sini energinya itu adalah energi yang kecewa karena ada pertemuan di antara kalian. Dan di sini ada kartu Three of Cups. Mungkin gak hanya kamu sama dia. Dan ini masalahnya pasti karena ada orang lain atau perselingkuhan. Kalian sempat ketemu, tapi mungkin kalian tuh dulu temen, atau dari temen jadi demen. Dan di sini ada kartu Page of Pentacles, ya. Orang ini pernah menjanjikan sebuah janji kecil sama kamu. Ya, punya rencana kecil, dan mungkin rencananya itu sudah pernah membuat kamu happy, walaupun ini umurnya itu nggak panjang, hanya sesaat aja. Itu yang aku lihat dari orang ini. Kalau secara fisik ya, mungkin ada yang rambutnya, mungkin kalau wanita panjang, kalau cowok udah pasti sebahu ya, ada juga yang gondrong sedikit. Cuman aku ngelihatnya secara pikiran kekanak-kanakan, bodinya ini ada yang tinggi ya, tidak terlalu gemuk. Terus aku ngelihatnya juga kalau wanita itu dia kayak ngerawat diri, memang betul merawat diri, walaupun nggak cantik, tapi setidaknya ada perawatan lah. Kalau kita lihat dari apanya ya, dari sikapnya, manja ini orang. Waktu kecil mungkin dia tuh suka dimanja. Waktu kecil mungkin hidupnya dia tuh bergelimang. Sehingga ada kemungkinan orang ini tidak berdikari, kurang adanya berdikari ketika dia dewasa. Kita bisa ngelihat di sini nih, karena ini kayak anak mama gitu ya, karena anak mama apa-apa kata orang tua, sampai orang tuanya tuh mungkin kayak, lu kok kayak nggak ada pergerakan yang berarti gitu loh, dan semuanya tuh dia patuh apa kata orang tuanya. Ini orang memang gimana ya, secara mindset itu di pikirannya itu kayak kurang mau kerja keras gitu loh teman-teman. Tapi dia itu pengen mendapatkan sesuatu yang lancar, cuman dia tuh mau kerja yang tidak pakai banyak energi. Ini aku ngelihatnya begitu, karena mager aja. Yang ada dia sering mengecewakan hati orang. Kalau bisa dibilang, kalau orang bilang dia itu mungkin produk gagal. Ya, dalam keluarga tuh kan biasanya ada ya yang sukses banget, ada yang gagal banget. Ya orangnya seperti ini karena mungkin sudah terbiasa dengan fasilitas yang memang sudah diberikan. Sudah terbiasa dengan segala macam, apa ya namanya, kalau aku bisa bilang orang tuanya itu sayang banget sama dia, sampai dia tuh begitu besar mau ngarungin perjalanan hidup itu susah. Jadi kayak hidupnya itu kayak sudah diatur aja, dan tidak ada kepuasan tersendiri. Nggak ada kepuasan tersendiri di sini. Itu pun dia bisa mengecewakan komitmen kok dengan orang yang memang misalnya sayang sama dia. Dia tuh kayak pengen diperhatiin, pengen selalu dimanja. Atau mungkin dia sempat memanjakan kamu, cuman gimana ya, orangnya itu memanjakan kamu tapi nggak banyak, kamu nyaman gitu loh. Mungkin dengan materi, mungkin uang yang dengan nggak seberapa. Terus yang aku bisa tahu juga di sini, orang ini tuh yang pasti jelas kelihatan dia tuh kayak, kalau perawakan ya, bukan orang yang lincah sih. Bukan orang yang lincah, orang yang bener-bener anak mama mungkin, patuh ya. Kalau dibilang dia
nggak macem-macem juga, nggak terlalu beringas lah nakalnya. Nakal tuh biasa, tapi nggak terlalu beringas. Cuman orangnya gitu, banyak tertutupnya, karena di sini tuh pergerakannya kayak kurang. Ketika dia tidak tahu, kita nggak pernah tahu rencana dia apa, tiba-tiba kok kayak tidak sesuai yang kita harapkan gitu loh. Ya, orang itu kayak gitu, nggak bisa ditebak. Kemudian di sini kita ngelihat ada energi dari Sagittarius, ya. Kemudian ada energi dari Aries. Kemudian Leo tuh juga ada sedikit-sedikit energinya ya. Kemudian di sini ada dari Libra. Kemudian Aquarius, Cancer. Dan juga di sini tuh kayak ada Capricorn sama Virgo. Capricorn, Virgo, Taurus. Capricorn kuat. Ada Scorpio. Gemini. Sagittarius tadi udah aku ngomong ya. Libra tuh udah pasti. Orang itu sebetulnya nggak ada niatan buat orang sakit hati, tapi selalu complicated, selalu terhubung gini loh. Nggak pernah antara aku kamu, selalu ada aku kamu. Pertimbangannya lain lagi apa? Dia selalu punya opsi 3 dia. Ini benar-benar ada Scorpio sih. Scorpio kacau nih energinya nih, ada kartu Death soalnya. Orangnya pembawa sabit ya, sesuai dengan zodiaknya ya. Kalau Scorpio itu misterius, aura kematian, misterius ya, tertarik ya, sama aja kamu kalau tahu legenda Lilith ya, mirip-mirip begitu. Kenapa dikasih kematian ya? Karena mereka tuh suka nyabetnya tuh parah gitu loh, sampai sakit hati kita kadang-kadang. Mungkin banyak ya di sini yang punya masalah dengan Scorpio, karena Scorpio tuh memang nggak bisa ditebak. Kalau dia baik-baik, kalau dia suka banget, tapi begitu ini dia tuh bisa kayak kehilangan minat gitu. Terus misterius, ngomongnya nggak banyak, dan itu tuh kayak kita kayak kurang informasi gitu loh. Tiba-tiba dia kemana, jadi apa, kita nggak ada informasinya. Tertutup sekali mengenai keluarganya, selalu misterius. Aku udah bertemu dengan Scorpio cowok, Scorpio cewek, itu tuh selalu misterius gitu loh. Kayak, ya males lah gue nguliknya gitu. Maaf ya buat Scorpio, tapi emang begitu. Kenapa ada simbol death di sini ya? Kayak everything is no hope gitu. Energinya itu selalu misterius dan gak nyangka ternyata dia tuh bisa nyakitin kita itu setelah semua itu super smooth. Nah itu dia Scorpio. Aku udah ini dengan Scorpio tuh seperti itu teman-teman. At least cowok pertama aku tuh Scorpio, dan itu sama. Maksudnya ritmenya pasti akan ada zongnya gitu loh. Zongnya tuh parah. Pasti dengan orang lain. Ya, banyak yang kayak gitu. Buat yang pria-pria ini juga, kalau Scorpio juga harus jaga hati lah. Kalau suka sama seseorang itu biasanya harus benar-benar harus benar-benar bisa menjaga kesetiaan gitu loh. Karena mungkin cewek-cewek suka dengan daya tarik kamu yang misterius. Cuman gimana ya, kamu kalau dihadapi dengan sesuatu kadang-kadang handsop atau cuci tangan, bilangnya enggak, aku nggak ada, nggak taunya ada. Begitu kita minta, kamu milih yang mana, nggak bisa milih pasti. Itu udah jadi suratan ya, karena papaku juga Scorpio. Pengamat aku nih sebenarnya, untuk semua zodiak aku nih pengamat. Mereka tuh punya hal unik, cuman ini parah sih. Kemudian apa sih sebetulnya yang nanti dia lakukan
karena setelah memimpikan kamu, apa yang dia pikirkan, apa yang menjadi sebuah rencana. Kita akan lihat ya. Page of Swords. Di sini ada yang langsung kayak mau menghubungi kamu. Bukan mau sih, tapi langsung kayak hubungin kamu. Nanya kabar, nanya apa. Yang kedua, dia pasti akan mikirin kamu berkali-kali. Ya, pengen ada komunikasi, pengen ada segala sesuatu atau rencana lagi, pengen datang lagi, itu selalu ada. Kemudian kita lihat lagi di sini ada kartu Temperance. Dia menunggu waktu untuk datang sama kamu sih. Itu udah pasti. Jadi gini, dia datang itu dengan melihat situasi dan kondisi. Nggak langsung serta-merta kayak datang, nggak langsung serta-merta kayak halo, hey, aku baru mimpin kamu, nggak. Tapi datang itu super smooth karena ada energi bulan di sini. Ya. Dan gini teman-teman. Kamu akan merasakan pergerakan dari dia tuh agresif dan juga pasif. Jadi ya dia ada kalanya ketika dia sudah datang, apakah ada energi on off di sini? Ada. Karena di sini dia cukup sibuk sebetulnya. Dalam kondisi dia cukup sibuk, jadi mungkin membagi waktunya sama kamu sedikit-sedikit gitu. Ada. Tapi di sini pengen ada memori, dia mengutarakan bahwa kayak aku tuh nggak bisa ngelupain kamu. Cuman mungkin statusnya di sini yang harus kalian kejar. Kalau dia datang dia datang karena memimpikan kamu, dia akan memberikan sebuah perasaan. Tapi perasaannya itu memang kayak perasaan FWB gitu loh, on off ya. Terus apa sih namanya? Energi yang kalau menurut kamu buang-buang waktu mungkin ya, karena kamu udah nggak pengen main-main. Yang di sini ada energi-energi seperti itu. Jadi ketika dia datang, please make sure kamunya sendiri juga harus harus tahu niatan dia itu apa gitu ya. Karena zodiaknya sudah kubacakan, aku langsung saja masuk ke nama ya. Kalau namanya misalnya nggak ada dan tadi zodiaknya juga nggak keluar, ya ini pembacaannya 60%. Tapi kalau misalnya memang keluar semua atau salah satunya berarti 80%, itu aja. Oke. Ini inisial-inisialnya ya. Kalau kamu temukan di nama panjangnya dia, di nama depannya dia, di nama panggilannya dia, ya ini bisa jadi resonate-nya 80%. Ingat, semuanya kembali sama Tuhan, dan ini adalah orang yang di sana mimpiin kamu serta tujuannya. Terima kasih, see you, bye-bye.